Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran matematika. Di kesempatan ini insya Allah Pak Ridwan akan menyampaikan terkait dengan materi yang ketiga atau di part yang ketiga ini, yaitu masih tentang statistika. Oke. Statistika, kemarin kita sudah bahas yang pertama pengantar statistika. Nah, di sana kemarin kita sudah tahu tentang data dan populasi sampel. Lalu yang kedua kita belajar min, modus, median. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang lainnya atau materi terakhir dari pelajaran statistika di SMP kelas 8. Baik, yang pertama, nanti kita akan belajar tentang jangkauan, ya, tentang jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nanti kita akan bahas tentang ini, ya. Nah, itu ukuran penyebaran data. Oke, ukuran penyebaran data. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut. Ukuran penyebaran data. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Selanjutnya, yang pertama, definisi jangkauan. Apa yang dimaksud dengan definisi jangkauan? Jangkauan adalah rentang atau range, yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Ya, jadi kalau ada dalam sebuah data terbesar dan data terkecil, itu nanti selisihnya berapa, jadi dikurangi, ya. Oke, kita lihat. Jadi mohon maaf ini enggak, R sama dengan atau range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke, ini contohnya, ya. Misalkan di dalam sebuah data kita lihat, hitunglah rentang dari data ada 20, 21, 19, 17, 20, dan seterusnya. Lalu kita jawab, ya, data terbesarnya yang mana? Tentu kita bisa langsung jawab, ya. Data terbesarnya adalah 25, oke. Dan data terkecilnya adalah 17. Oke, 17. Jadi dengan demikian untuk range-nya adalah 25 dikurangi 17, yaitu 8. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah definisi kuartil. Apa yang dimaksud kuartil? Kuartil adalah pembagian sejumlah data yang terurut menjadi sama jumlahnya. Oke, mohon maaf. Untuk setiap bagian, ya. Di mana setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi, ada yang namanya kuartil bawah, ya, atau Q1, ya. Ada yang namanya kuartil tengah atau Q2, dan ada yang namanya kuartil atas atau Q3. Oke, kita lanjut. Kuartil dari sekumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama, ya. Ingat bahwa median atau kuartil 2 membagi data menjadi 2 bagian yang sama, atau yang disebut Q2 itu adalah kuartil 2 adalah median itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini contoh penentuan kuartil, ya. Contoh penentuan kuartil. Kita lihat, ya, di sini ada sejumlah data. Nah, tentu ini datanya yang sudah diurut, ya, dari 18, 21, dan seterusnya sampai dengan data 39. Nah, kita lihat. Nah, caranya bagaimana untuk penentuan kuartil? Nah, untuk penentuan kuartil itu berarti kita bagi dua. Kita ingat median, ya, median. Ini data, kita lihat ada berapa dari sini sampai sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, datanya ada 10. Nah, kalau data 10 berarti data ke 5, ya, ditambah data ke 6 dibagi
dibagi 2 ya, dibagi 2. Oke. Ketika dibagi 2 ya 29 ditambah 30 dibagi 2 yaitu 29,5. Ini namanya kuartil 2 ya, kuartil 2 Q2. Mohon maaf ini tulisannya tadi. 2. Nah, ini kuartil. Berarti kalau setelah itu baru kita menentukan kuartil satunya. Nah, kuartil satunya kita lihat. Jadi dia di tengah ya, di antara ini nih, di antara ini. Nah, di antara ini. Kuartil 3-nya ya di antara ini. Oke. Jadi ini kuartil 1 dan kuartil 2-nya bisa kita lihat. Jadi dibagi 2 dulu, baru nanti dibagi 2 lagi yang kiri dan yang kanan. Yang kiri berarti untuk menentukan kuartil 1 dan yang kanan berarti untuk menentukan kuartil 3 ya. Oke, kita lanjut. Definisi jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil juga disebut hamparan ya, merupakan selisih ya, selisih. Ya, selisih antara apa? Antara kuartil atas Q3 ya dengan kuartil bawah atau Q1. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari data tadi, kita tentukan dulu mana kuartil 3-nya dan mana kuartil 1-nya. Ini kuartil 3-nya, ini kuartil 1-nya. Ya, betul. Nah, nanti syarat datanya itu harus terurut dulu ya. Kalau sudah terurut baru kita bisa menentukan mana kuartil 1, mana kuartil 3-nya. Oke, kita lanjut. Ini contoh berikut ini data kecepatan balap mobil ya, atau mobil balap. Nah, ini ada 220 km per jam, 230 km per jam dan seterusnya. Nah, kebetulan ini data sudah terurut ya. Data ini sudah terurut. Ini data sudah terurut. Ya, kita lanjutkan. Tentukan jangkauan interkuartilnya. Ya, tadi jangkauan interkuartilnya apa yang dimaksud? Ya, berarti kita menentukan dulu. Kita bagi 2 dulu berarti ya. Kita bagi 2 dulu data tersebut. Setelah dibagi 2, kita bagi 2 sebelah kiri, kita bagi 2 sebelah kanan seperti itu. Nah, ini kalau datanya, ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 berarti untuk kuartil 2-nya data ke-6 dan data ke-7 lalu dibagi 2 ya, 240 dibagi tambah 250 dibagi 2. Oke, terus untuk jangkauan interkuartilnya berarti kita sudah tahu ya, untuk Q1-nya, oh ini maaf, ini Q2 ya, ini Q2, ini Q2, Q2. Jangkauan interkuartilnya adalah 225, nih 225 dikurangi 235. Jadi kita tentukan dulu ini kuartil satunya ini, berarti kan ya. Nah, berarti tengah-tengahnya yang mana? Yang ini ya. Nah, tengah-tengahnya ini 230 ditambah 240 dibagi 2, hasilnya 235. Dan Q1-nya 250 ditambah 260 dibagi 2 sama dengan 255. Oke, kita lanjut. Lalu contoh yang kedua ya, perhatikan data di bawah ini. Oke. Nah, ini ada data. Tentukanlah jangkauannya. Jangkauan interkuartilnya dari data di atas. Oke. Urutkan data. Nah, ini setelah diurutkan, maka kita tahu mana Q1, Q2 dan Q3. Nah, maka kita bisa menentukan ya jangkauan interkuartilnya. Oke, maaf. Jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1, 7 dikurangi 3. Oke, kita lanjut. Definisi yang terakhir ya, definisi simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah disebut juga jangkauan semi artan kuartil, adalah setengah dari jangkauan kuartil. Jadi kalau ini dicontohkan, misalkan kita harus tentukan dulu jangkauan interkuartilnya ya, baru kita bisa menentukan tadi simpangan kuartil ya, simpangan kuartilnya. Jadi kita sebelum menentukan simpangan kuartil, maka kita akan menentukan jangkauan interkuartilnya, yaitu Q3 dikurangi Q1 sama dengan 15.
Jadi nanti setengah dari 15 ya, sama dengan 7,5. Oke, baiklah, demikian penyampaian materi tentang materi statistika yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.